Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung itu mati rahayu. Rahayu. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya ditemani sama Kang Amati. Di kesempatan pagi hari ini menjelang subuh, kita bincang-bincang santai ya Kang ya. Iya. Saya ingin mengulik ini tentang sejarah Kang Amati. Iya. Kang Amati ini adalah seorang dulunya berkelana kemana-mana ya. Iya. Beliau adalah seorang ustadz atau dai. Kita dengar ceritanya perjalanan beliau sehingga menjadi seorang ustadz dan dai itu perjalanannya seperti apa sih Kang? Lika-likunya tolong diceritakan. Iya. Ya, terima kasih. Langsung saja sebelumnya ini kisah cerita tentang saya. Pertama, saya dulu nyantri atau mondok ya kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahun. Setelah itu saya termasuk orang yang senang dengan ilmu, baik ilmu ampuh atau ilmu yang lain yang variasinya pondok gitu, atau yang dibawa oleh kiai-kiai. Tapi saya tidak bertemu. Akhirnya ada teman, wah di daerah Wonogiri banyak orang-orang yang hebat gitu. Akhirnya saya di samping saya berjuang untuk mulang anak-anak dan masyarakat, saya juga di situ belajar ilmu-ilmu yang saya sukai. Setelah itu mungkin setelah saya maksudnya lama terutama di Ngadirojo ya. Ngadirojo itu wilayah Jawa Tengah ya Kang? Wonogiri ya. Wonogiri ya. Wonogiri. Nah itu saya silaturahim karena masyarakat Ngadirojo itu banyak orang-orang Jawa. Tidak seperti daerah pesisir ya, karena saya dari pesisir, dari Kendal. Kalau dari pesisir mungkin kerohanian itu bangsa kiai-kiai atau ustadz-ustadz ya. Kalau wilayah Wonogiri biasanya Jawa, tapi ilmunya luar biasa bagi saya. Ya. Kalau sesat dan tidak itu kan bukan urusan saya kan, urusannya masing-masing. Nah setelah itu saya di Wonogiri lamalah sering atau senang silaturahim kepada orang-orang yang punya ilmu, baik ilmu apa sajalah. Setelah itu mungkin 4 tahun saya bertemu dengan orang, seorang kiai. Saya belajar. Nah, setelah saya belajar, saya ngaji. Di dalam kajian itu kok saya tidak pernah dengar di pondok, kok tidak ada. Terus kajiannya kok apa ya, agak aneh ya. Agak aneh. Nah, setelah itu lama-lama saya belajar ya, hati saya kadang berkata, ini kok ajaran seperti ini kayak sesat gitu ya. Kayak ajaran-ajaran Sasiti Jenar kalau daerah santri ya. Nah, kalau daerah-daerah orang-orang Sasiti Jenar itu identik sesat gitu. Jadi kok kayak Sasiti Jenar. Iya. Nah, setelah lama-lama saya mengikuti, ternyata torekot. Nah, dulu kan saya tidak tahu, pokoknya ngaji. Nah, belum tahu yang saya kaji ternyata ilmu torekot. Torekot Sataria gitu. Nah setelah itu saya lama, mungkin kalau sampai sekarang ya, mungkin saya belajar ilmu yang saya temui ini mungkin selama 10 tahun. 10 tahun ya? Ya. 10 tahun lama apa anu ya? Ya lumayan. Lumayan ya. Tapi masih lamanya antrinya atau kan? Ya. Mondoknya dulu? Ya lama cari ilmunya loh. Nyantrinya paling 8 tahun. Nah sekarang saya belajar ilmu rohani kurang lebih 10 tahun. Lah lama-lama saya mengaji kepada kiai itu ya seolah-olah agak aneh. Nah, setelah saya pelajari keanehan itu, saya silaturahim atau tabarukan, bahasa Arab tabarukan ya. Ya. Silaturahim kepada kiai-kiai wilayah pesisir yang mungkin kalau bahasanya ya, kalau yang saya pelajari itu ilmu tarekat, berarti saya harus silaturahim kepada orang tarekat kan. Nah, setelah saya tabarukan, saya ceritakan, lah ternyata saya bertemu dengan kiai-kiai, ya inilah
ilmu kan sejati atau ilmu yang sebenarnya seperti itu. Cuma tidak semua orang bisa menguasai, gitulah katanya. Tidak semua orang bisa menguasai karena itu butuh riadoh. Nah, biasanya kalau masalah riadoh tirakat itu kan orang-orang kan tidak mau, pengennya luar biasa tapi tidak mau tirakat gitu ya. Nah, itu. Dan saya agak penasaran karena kalau yang saya ketahui dulu sebelum saya mengenal ilmu seperti ini, torekot itu ya di daerah pesisir banyak lah, torekot Qadiriyah, Naqsabandiyah itu banyak. Cuma kajiannya kok tidak seperti yang saya alami. Nah, ternyata saya buka ada kitab Al-Hikam, ternyata ada ilmu dan torekoh atau ilmu itu ada torekoh am dan torekoh khosoh. Am itu yang diajarkan oleh masyarakat umum tapi bertorekoh, dan torekoh khosoh, torekoh khosoh ini diajarkan khusus, mungkin diajarkan khusus bagi orang yang berbakat gitu ya, mungkin gitu ya, orang yang berbakat. Nah, karena kalau tidak berbakat mungkin kalau dia diberi riadoh khusus mungkin kan tidak mampu, sehingga ilmu yang seperti ini ya yang langka dipelajari oleh orang. Karena lagi di tarekat Satarah ini kan termasuk tarekat khosos ya. Iya. Nah, termasuk tarekat khosos itu mungkin saya tabarukan. Kalau di Qadiriyah Naqsabandiyah itu mungkin yang saya tabarukan kepada kiai itu zikirnya segini, tapi kajiannya sampai dalam, ada zikir la ilaha illallah Allah, terus itu bagaimana cara memasukkan dan riadohnya apalah, ini kan kadang belum diberikan kepada mungkin ya diberi ini ilmu yang agak dalam, agak ini mungkin dikaji kepada murid-murid khusus. Mungkin guru kan sudah tahu, wah ini sergap, ini rajin, ini pantas saya beri ilmu yang mungkin bisa menjadi generasi bagi guru kan gitu. Setelah itu saya belajar terus sampai lama ya. Kalau dalam belajar ilmu seperti ini memang ya bahasanya orang syariat, godaan atau ujian-ujian memang luar biasa. Maka di dalam keterangan kenapa santri-santri atau orang yang mengaji disuruh menghafalkan asma-asma para nabi supaya tahu sejarah, sejarahnya para nabi, perjalanannya para nabi, biar tahu. Contohnya Nabi Ayub dekat kepada Allah, ujiannya apa? Nabi Yusuf dekat kepada Allah, ujiannya apa? Ini kan luar biasa. Setelah kamu tahu, nanti kan kamu bisa introspeksi. Jadi memang bahasanya orang-orang yang mungkin agak ekstrem lah. Gitu. Ya, ini kita bincang-bincang santai sama Kang Ustadz Ahmadi. Beliau seorang Ustadz Dai yang dari Kendal. Kebetulan ini main di tempat saya ya. Dan saya tadi ngobrol-ngobrol, ayo Kang kita cerita masalah pengalamanmu Kang gitu ya. Ya, di sini sudah hampir menjelang subuh, masih ada yang tidur, masih ada yang sibuk dengan zikirnya. Inilah majelis kami, majelis yang santai. Jadi kami belajar kerohanian ini santai, semuanya mengalir dengan alaminya seperti itu. Nah, terus dari pengalaman demi pengalaman ini apa yang ditemukan oleh Kang Ahmadi perjalanannya ketika bergerak di dakwah yang dulu masih sifatnya umum, sekarang sudah mulai masuk ke khusus, gimana yang didapatkan hikmahnya? Ya, setelah saya belajar lama, hati saya merasa tentram, dan tentramnya itu tidak bisa dikatakan, hanya bisa saya rasakan ketentraman dalam zikir,
ketika kenangan dalam real tuh, kenangan dalam dikir itu tidak bisa dikatakan. Nah, makanya inilah yang sulit. Orang dikir itu dapatnya apa lah, ini sulit lah. Ketentraman itu ketentraman seperti apa, ini yang sulit lah. Bagaimana biar ketentraman itu, ketentraman yang saya alami, ketenangan yang saya alami itu bisa masyarakat khususnya orang Islam itu bisa paling tidak ya seperti saya, walaupun saya itu belum sempurna, belum baik. Nah, kan kalau berkeluarga atau bermasyarakat atau perjuangan apa saja lah, kehidupan itu kan banyak masalah-masalah yang harus dihadapi, dan masalah-masalah itu kadang setiap hari. Kalau kita tidak kuat baik sama keluarga, sama teman, pasti hati kita akan rusak. Ya, dengan metode-metode perjalanan-perjalanan saya alami kok saya merasakan enak, dan saya di benak hati saya ingin mengajarkan ilmu yang saya ajarkan. Ya. Bagaimana cara hati kita itu memandang orang biar tidak sengit, bagaimana cara bermusyahadah melihat keluarga kita itu bisa senang ya, maknanya itu apabila ada masalah itu selalu biasanya 1 minggu ada masalah selalu teringat, mungkin belajar lagi seminggu teringat dengan masalah-masalah. Nah, akhirnya saya belajar 1 jam hilang masalah, ya tetap manusiawi ya. Jadi kadang di dalam pikiran kan mengganggu. Tapi lama-lama mungkin 1 jam saya merasa jengkel gitu ya. Atau hati saya merasa ya iri, dengki, nafsu-nafsu itu masih keluar. Nah, dengan belajar ilmu ini jangkanya ya masih lah kemanusiaan, kadang jengkel tapi kan tidak lama. Jengkel atau bahasanya, bahasa Indonesia, intinya nafsu-nafsu itu masih lah, tapi bisa saya peroleh dengan dekat. Maknanya kita nafsu ya tidak lama lah, kita ngamuk ya tidak lama, ketika iri ya tidak lama. Paling dulu saya belajar 1 jam, alhamdulillah tenang. Terus lagi banyak zikirnya, ketika banyak zikirnya maka dia akan kuat. 1/2 jam hilang lah. Nanti lama-lama yang saya peroleh itu ada masalah, mungkin hati saya langsung panas, tapi cepat hilangnya, cepat tentramnya gitu. Ya dengar-dengar Kak Ahmad ini dari Kendal ke Ngadirojo, terus akhirnya pindah lagi ke Karanganyar ya. Dengar-dengar jamaahnya sempat banyak ya Kang. Itu buka pengajian apa Kang sehingga jamaahnya bisa banyak, dengar-dengar ini saya. Oh iya, itu setelah saya belajar ilmu Torekoh ini, Torekoh Satariyah lah, di wilayah pesisir itu kalau Torekoh itu pasti tidak sesat dan semua orang pasti tahu. Tapi kalau di daerah Karanganyar, Torekoh itu belum dikenal. Nah, dan yang mengikuti saya sebetulnya itu bukan dia mengikuti, tapi ada perjalanan khusus ya dengan teman-teman yang ikut dengan saya. Jadi nama Torekoh itu saya bungkus, karena biar aman ya, biar aman, karena ini wilayah Karanganyar, saya bungkus pakai nama Sir Sejati. Kesannya Jawa. Biasanya kalau Jawa itu buat pengikat. Gitu. Ya, buat pengikat. Wah, namanya Sir Sejati kok gimana? Kalau namanya Arab, wah udah biasa kan. Jadi ini asal usul nama Sir Sejati itu sejarahnya kan? Iya, jadi untuk menutupi kalau yang ikut saya itu syariatnya kurang ilmunya kurang banyak, nanti kan wah untuk rekod kok gitu kan gitu. Nah, padahal yang saya jalani ilmu Torekot, tapi pengikut-pengikut kan orang yang dekat kepada Allah kan kadang-kadang dia belum sholat tapi kepengen dekat kepada Allah. Kadang-kadang syariatnya kurang bagus tapi kepengen dekat, senang dengan zikir. Kadang-kadang masyarakat itu malah sholat tapi senang zikir kok gitu loh. Nah, kadang-kadang ada yang ya syariatnya tidak kuat, tapi kalau disuruh ziarah zikir-zikir itu dia senang. Maka saya pakai metode ini. Cuma sekali lagi Torekot saya sembunyikan biar
ibarat yang pengikut saya itu biar aman. Nanti kalau dilihat masyarakat, oh orang torekot biasanya orang torekot kok suci gitu kan, nah torekot kok pakaian kok seperti itu, torekot kok akhlaknya kok seperti itu, ya saya bungkus dengan nama Jawa Sir Sejati, ya gitu. Nah, lama-lama berkembanglah, kurang lebih 7 tahun berkembang, ya tidak banyak, santrinya tidak terlalu banyak lah, tapi saya lihat memang untuk wilayah Karanganyar sendiri banyak orang-orang yang suka dan dicari sebetulnya ilmu-ilmu seperti ini. Cuma kadang-kadang memang ajarannya itu biasanya yang terjadi sejarah di wilayah pesisir memang agak bertabrakan gitu, bertabrakan. Jadi ketika santri ini syariatnya tidak kuat, maka orang yang bersyarat biakar akan meneleh, maka akan bertabrakan. Itu hal, kalau bagi saya hal yang wajar ya. Karena sudah terjadi di daerah-daerah yang saya dengar itu di daerah pesisir gitu, pasti akan sementara akan bertabrakan gitu. Jadi ini Kang Ustadz Ahmad ini sudah mendharmakan dirinya untuk berjuang di jalan rohani, walaupun secara hakikatnya belum ditunjuk dari guru pusat yang di Cirebon, tapi beliau sudah berusaha untuk berjuang di jalan rohani. Jadi nanti masalah pengakuan nggak diakui itu walau alam, yang penting Kang Ahmadi sudah berusaha berjuang di jalan rohani gitu ya Kang ya. Jadi Kang Ahmadi ini sudah berjuang lillahi ta'ala, tapi perjuangannya tulus ya Kang, nggak mengharap ingin disebut apa ya mursyid atau apa gitu, nggak toh Kang? Ya mungkin secara kemanusiaan tetap toh, biar dipuji-puji masyarakat, biar disapa oleh masyarakat, oleh santri, biar jadi mursyid, kemanusiaan tetap seperti itu. Tapi jujur ini tetap gitu. Tapi lama-lama kan nanti hati ketika terus banyak dzikirnya dan dipandu oleh guru kan nanti akan hilang dengan sendirinya. Memang awalnya seperti itu ya, ketika orang itu sudah mendapatkan murid banyak, pastinya sandangan gelar sebagai guru atau mursyid itu akan melekat, ya kan? Ya itulah perjuangan rohani, lika-likunya. Nah ini kemarin kan sudah ramai pengikutnya, dah lumayan, bahkan dari pencak silat yang terkenal di Indonesia pun sempat ikut ya Kang ya, namanya apa itu? PSAT. PSAT sempat ikut juga sama Kang Ahmadi, ya kan? Nah terus ini saya terakhir dengar kabar setelah Kang Ahmadi ini merapat dengan Gus Ropik dan saya malah terjadi benturan dengan masyarakat sehingga akhirnya sampai dinonaktifkan, padahal Kang Ahmadi kemarin kan sudah termasuk bagian dari pengurus Nahdlatul Ulama di daerah tersebut ya Kang ya. Itu apa Kang yang membuat kok jadi dinonaktifkan itu? Ya mungkin terjadilah kesalahpahaman, ya sudah hal yang wajar lah hidup di alam semesta ini, hal yang wajar, terjadi perbedaan dan terjadi beraneka ragam lah, beraneka ragam kejadian sehingga menimbulkan majelis Sir Sejati itu maknanya sudah sementara nonaktif karena mungkin acaranya mungkin kalau memang belum mengenal, memang acaranya agak unik, agak ekstrim, sehingga mungkin masyarakat, bukan masyarakat siapa saja lah, masyarakat itu mungkin belum kenal ya, hal yang wajar apabila penasaran atau ini acaranya kok agak sesat ya, hal yang wajar kan, karena memang dia belum kenal. Tapi kalau saya kan kenal dan mempelajari tingkatan-tingkatan ilmu syariat, torekot, hakikat, makrifat kan gitu. Mungkin masyarakat kan tidak kenal apa itu syariat, ilmu syariat, apa ilmu torekot, apa ilmu hakikat dan makrifat itu apa, itu kan hanya kata-kata. Nah itu bisa merasakan, oh syariat itu seperti ini, torekot itu seperti ini, oh makrifat itu seperti ini. Itu kan mungkin banyaklah masyarakat yang belum tahu tentang ilmu seperti ini, sehingga
terjadilah kesalahpahaman, sehingga untuk sementara saya sir sejati khususnya sementara dinonaktifkan dulu. Ya, sementara waktu kan untuk musyahadah pada diri sendiri dulu ya Kang ya. Iya. Tapi di balik keterpurukan Kang Ustadz Ahmadi ini, alhamdulillah ada angin segar. Saya kemarin merekomendasikan Kang Ahmadi untuk saya haturkan kepada guru pusat yang di Cirebon. Alhamdulillah di ACC Kang Ahmadi mulai sekarang sudah diangkat menjadi mutawakil ya. Mutawakil atau wakil mursyid. Jadi nanti Kang Ahmadi insya Allah sudah mulai bisa mengembangkan lagi ajaran Satariyah, seperti itu. Jadi nanti bagi saudara-saudaraku yang melihat tayangan Kang Tauhid TV ini, yang jelas manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Seperti cerita Nabi Adam dan Siti Hawa, tatkala dilarang untuk mendekati buah goldi, tapi masih melakukan pelanggaran. Karena apa? Ya karena kegoda dengan janji iblis ini tadi. Karena apa? Iblis menggunakan nama Allah kan gitu. Makanya ketika Nabi Adam itu mendengar janji iblis disertai dengan nama Allah, akhirnya Nabi Adam pun dan Siti Hawa pun percaya bahwa ini benar. Barang siapa yang memakan buah goldi akan hidup kekal abadi, kan seperti itu ya. Makanya kita selaku manusia pun tidak lepas dari kesalahan, karena ini untuk menjadi sebuah ujian di dalam menggapai jalan-jalan kebenaran dengan melalui tahapan-tahapan yang terkadang memelesetkan, kan gitu ya kan. Apa motivasinya untuk Kang Ahmadi ke depannya? Pertama untuk saya pribadi tadi kita pasrah kepada Allah. Pasrah itu kita berserah diri kepada Allah yang maha menggerakkan, Allah yang maha segalanya. Dan kalau di Rotib Al-Haddad, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua ini tetap kehendak Allah. Kehendak Allah. Mungkin untuk segi positifnya untuk mendidik saya lebih dekat kepada Allah, karena dekat kepada Allah itu harus ada buktinya. Jadi kalau dekat kepada Allah, saya dekat kepada apa buktinya? Itu harus buktinya. Seperti para nabi-nabi, dia dekat kepada Allah, ada buktinya. Memang inilah yang harus kehidupan yang sementara ini yang harus saya alami. Kenangan-kenangan hidup saya gitu. Jadi terus semangat ya kan. Nanti perjuangan panjenengan itu yang menyaksikan alam. Kalau alam sudah menyaksikan, Allah sudah berkehendak, maka akan dibuka jalan-jalan untuk memberi pencerahan kepada umat. Nah, karena dengan restu alam, restu yang maha kuasa, inilah akan menjadi jembatan kita untuk diri kita dekat pada Tuhan, dan tentunya kita bisa membuat orang lain pun dekat pada Tuhan ketika kita dekat dengan Tuhan, gitu ya kan. Jadi kita berjuang saja, nggak usah kita memikirkan atau biar ini atau biar gitu, biarlah nanti alam yang menilai, biarlah Allah yang maha tahu yang menilai. Kita yang penting berjalan sekemampuan kita dengan daya upaya kekuatan Allah, nanti akan ada sesuatu hikmah di dalamnya, gitu ya kan ya. Ada lagi yang mau disampaikan kan? Cukup sementara, cukup dulu. Terima kasih sobat-sobatku semua yang melihat tayangan Kang Tauhid TV. Kita ngobrol santai dengan Ustadz Ahmadi, lain kali bisa disambung lagi. Terima kasih, semoga menjadikan pencerahan dari saya. Cukup sekian, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Saya Kunit Ahmadi, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi, kalau tampi Pak De. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek
ngubur kepengin